Salemba ya Pak. Asik. Sesuai aplikasi ya Pak? Siap. Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini agak beda videonya karena saya akhirnya bisa nge-review bareng sama Brian sama Rehan. Nongol semua karena kita sekarang ada di dalam Piaggio AP. Piaggio AP. Yeah. Ya, ini adalah wujudnya. Dia adalah Piaggio AP dan ini adalah versi elektriknya, jadi namanya AP e-City. Dia bentuknya ada dua model ya. Yang satu ini adalah untuk passenger, jadi di depan adalah buat pengemudi, terus di belakang ada jok penumpangnya, bisa muat 2 orang. Dan pintunya ada 2, kiri dan kanan. Di sebelah kiri sini, sebelah kanan juga ada. Bukanya dari atas ini. Terus di atasnya terpal. Dan ini dia sudah full elektrik, jadi nggak ada mesinnya. Baterainya itu ada di belakang sini, terus penggeraknya juga di belakang sini. Motor listrik AP Passenger elektrik ini berkekuatan 5,4 kW yang menghasilkan torsi 29 Nm. Baterainya menggunakan lithium ion 48 volt berkapasitas 4,5 kWh. Nah, lalu model Cargo Extra yang model flat deck itu ternyata punya mesin yang sedikit lebih kuat. Jadi dia pakai motor listrik, ini ada spesifikasinya. Motor listriknya itu peak powernya 9,5 kW dan torsinya 45 Nm. Sedangkan baterainya itu pakai 8 kWh. Dan dia disebutkan untuk mengecas baterai ini dari sekitar 20% sampai penuh itu cuma sekitar 3,5 jam. Baterainya nggak bisa dicopot, jadi dedicated di sini. Yang unit ini itu masih diimpor dari India, tapi mereka akan melakukan CKD di sini, jadi dirakit di sini. Dan kemungkinan ada teknologi swap battery juga. Sementara kali ini masih yang pakai baterai fix. Mereka menyebutkan jaringan dealernya, terutama servisnya ya, itu sudah ada sekitar 1.200 jaringan. Jaringannya bekerja sama dengan Planet Ban, dan juga mungkin akan nambah lagi Planet Ban-nya nanti sekitar 2.000 lagi ya, jadi sampai 2.000 tempat service station untuk Piaggio AP ini. Selain yang ini juga nanti kita akan lihat ada yang bensin dan ada yang diesel. Tapi yang menarik nih yang elektrik dulu nih. Kita lihat ke dalamnya yuk. Nah, kalau lihat ke dalam, dia di depan nggak ada pintu ya, jadi langsung kebuka gini aja. Stangnya masih mirip sama Piaggio AP yang lama. Stangnya mirip sama Vespa sebenarnya ya, karena masih satu grup ya, Piaggio dan Vespa. Tapi bedanya di sini dia nggak ada yang buat lidah giginya nih. Karena semua elektrik ya. Di sini tetap gas ya kan. Terus di sini ada tombol-tombol ini, lampu jauh, lampu dekat. Ini ada sen. Kita coba hidupin dulu. Ini kunci kontaknya. Dia akan hidup, ya kan. Terus indikatornya ini semua tampilannya digital. Dan di sini ada RNFB, ini adalah petunjuknya. Jadi kalau netral, R itu reverse. Kalau kita pindahin di sini ada knopnya ya. Ini reverse, terus ini netral, ini forward, dan ini B. B itu boost maksudnya. Jadi kalau mau maju pencet di F, ya kan. Kalau misalnya ketemu tanjakan bisa taruh di B. Kira-kira gitu. Terus ini sennya ya, kiri dan kanan, klakson. Terus dia cuma ada petunjuk kecepatan dan ini baterainya, level baterai. Hanya itu aja. Sementara di sini ini ada lampu, ya kan? Buat hidupin lampu depan. Terus ini wiper, jalan dia wipernya, sama ada. Wipernya nggak berhenti di bawah. Tuh. Nah, harus ngepasin. Terus ada hazard. Oke, terus di sini ada laci. Bisa buat tempat barang-barang, buat nyimpen yang
penting-penting taruh di sini. Di sini ada laci yang kebuka, terus ada output juga 12 volt buat ngecas baterai. Simple ya sebenarnya. Terus di sini ada macam-macam, ada rem tangannya di sini, ya kan? Lalu di sini ada, sorry ini bukan tempat minum tapi ini buat apar. Cuman ada satu pedal di bawah, pedal rem. Jadi rem ini dia sekali injek rem depan sama rem belakang dia langsung aktif. Oh ya, ini buat saya yang tingginya 185 cm. Aduh. Masih kita akhirnya bisa ngomongin legroom di sini. Biasanya Mas Fitra yang ngomongin legroom ya. Ini legroom saya dan ini headroom saya. Nggak nyampe sejengkal. 4 jari doang legroomnya, headroomnya. Legroomnya juga cuma 2 jari doang. Jadi ya kecil ya, tapi cukup lah, ya kan? Buat orang setinggi saya dan segede saya masih belum mentok atas bawah. Kita coba duduk di belakang. Wah, lega bro. Di depan masih lagi-lagi nih, legroomnya masih ada nih di depan. Di atas headroomnya juga masih lumayan. Dan sayangnya belum ada AC, power window, central lock belum ada di sini. Tapi oke ya. Terus ini buat pegangan. Oke, sebelum kita jalan kita lihat dulu suspensinya. Di depan ini dia pakai suspensi yang sebenarnya mirip sama Vespa ya. Jadi dia lenganannya ini cuma satu di samping sini, terus ada per di depan ini. Bannya harusnya 10 inci ya, tapi di sini dibilangnya 8 ini. 400 8 inci. Dan remnya tromol. Lalu di belakang bannya sama, jadi tiga-tiganya sama. Belakang juga tromol juga. Ya kan, di depan di belakang ini dia penggeraknya pakai as roda langsung ke motor listrik dan nggak ada per, jadi dia suspensinya itu berupa karet ya, karet pejal. Dia bisa ngelendut gitu deh. Terus ada shock breaker juga. Oke, jadi ntar kita akan cobain deh seperti apa rasanya kalau kita naikin bertiga dengan full penumpang. Saya sama Rehan dan Brian. Tapi sebelum kita naik, kita akan lihat dulu ada beberapa model lain dari Piaggio AP ini. Salah satunya nih yang mau lewat nih. Ini juga Piaggio AP elektrik tapi modelnya yang komersial. Jadi di belakangnya bak flat deck gitu. Ih, lucu ya. Ntar kita cobain ini, tapi kita lihat dulu ada apa aja selain yang elektrik. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Piaggio AP yang baru ini, kita punya informasi buat Anda yang ingin berusaha di bidang otomotif dan tentunya digital. Ada Gias Auto 360. Buat Anda yang sudah ke pameran Gias kemarin, Anda pasti punya aplikasinya. Buat yang belum, Anda bisa mencoba bisnis baru di bidang otomotif maupun komponen pendukungnya. Di sana aman, nyaman, dan yang pasti gratis. Buat download, Anda bisa temukan linknya di deskripsi video di bawah ini. Selain yang elektrik, juga ada Piaggio AP yang bermesin diesel. Seperti yang putih ini, dia ada yang model bak seperti ini dan yang box. Ini harganya sekitar 68 juta dan 74 juta rupiah. Mesinnya di belakang, coba kita lihat. Nah, ini mesinnya diesel. 400 cc, diesel, jadi kecil ya mesinnya ya. Dan satu lagi, kita akan lihat yang bermesin bensin 230 cc. Itu ada di sini nih dia nih. Ini yang bensin 230 cc, dia masih karburator nih mesinnya nih. Nah, biar nggak penasaran, kita akan cobain aja. Ada yang model seperti ini, bak, dan juga ada yang box. Di bawah ada, kita akan cobain yang model bensin, karena kalau kita lihat di dalam, beda banget sama yang elektrik. Dia masih pakai gigi, dan giginya pindah gigi pakai tangan kiri. Kita cobain. Oke, kita akan coba ngecas Piaggio AP elektrik ini. Kebetulan kita dapat langsung teknisinya,
Diimpor langsung dari India, Waduh, Pak Momon. yes. Bro, ini ngecas tadi 3,5 jam dari 20% ya? Ya, 20% atau di bawahnya. Cuman jangan Oke. sampai habis. Jangan sampai habis. Ya, oke. Kita ngecasnya posisinya mirip sama tangki bensin kalau yang di passenger ya. Ya, model mesin mirip ini. Iya. Isi Ini bensin. colokannya di sini. Dia bisa langsung colok aja ke sini. Ya. Ceklek. Yes. Udah. 3,5 jam. Dan listriknya kalau bisa di rumah minimum 1.300. 1.300 watt. Itu bisa. Bisa, minimum. Tapi kalau 1.300 watt dipakai setrika, Ya. Jangan ya? Kalau ngecas alat-alat yang besar, iya. kayak Magic Soalnya Jet, lumayan agak makan tapi minimum bisa, wattnya. maksudnya buat perumahan atau apa bisa. buat perumahan masih bisa. Jadi 1.300 watt minimum di rumah dayanya kalau bisa sih lebih ya, biar Lebih, enak ya. lebih Bah- better. Masih bisa nyuci, masih bisa nonton TV. Oke, kita nyobain yang lain. Ini adalah kendaraan roda 3 komersial yang baru saja hadir di Indonesia dan bentuknya mirip sama bajai ya, kalau pernah tahu bajai. Nah, itu mirip banget sama bajai, tapi ini bukan bajai, ini adalah Piaggio dan hadir di Indonesia akhirnya. Dan yang saya bawa ini adalah yang paling keren, yang paling mahal karena dia sudah elektrik. Ya, makanya nggak ada bunyinya. Kita lagi jalan loh ini, tapi nggak ada bunyinya karena semua full baterai. Jadi ini adalah battery electric vehicle. Kita akan coba seperti apa dia rasanya buat muter-muter di parkiran aja dulu ya. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa dan bagaimana rasanya dan bagaimana spesifikasinya. Karena dia hadir bukan cuma yang elektrik tapi juga ada yang diesel dan bensin. Ayo. Iya bener ya, ngerem loh. Wih, ini ada fitur apa namanya ya? Apa tadi namanya? Hill Bri? assist. Hill assist, ya hill assist. Hill assist itu ternyata kalau kita turun nggak direm pun dia akan ngerem pakai mesin listrik ya, dia ngerem. Terus kalau nanjak, ini pakai yang biasa ya. Waduh berat. Coba kita penjah di B. Jadi ada tenaganya. Jadi itu ternyata fungsinya B. Jadi kalau kita bertiga tadi pakai yang F, terasa. Nah, oh dia tahan juga. Jadi fitur hill assist-nya ini bisa buat naik sama bisa buat turun. Jadi kalau naik kita berhenti, nggak usah ngerem pun dia akan nahan maju. Keren juga ya. Oke, ini kita pakai B. Bagaimana penumpang masih nyaman ya? Aman. Ups. Yel-yel dikit. Ayo, mau kemana nih mobilnya? Kalau pakai B, nggak terlalu berasa sih tarikannya ya. Halus. Oh, dia kalau di lepas gas otomatis ngerem ya. Jadi kalau mau cruising harus ditahan grip gasnya. Nggak bisa dilepas gitu aja. Karena kalau dilepas dia akan jadi ngerem. Coba kalau di F ya. Apakah sama kalau di F? Oh, kalau di F dia ngelosor. Jadi kalau dilepas gas dia akan ngelosor aja, nggak ngerem. Jadi sepertinya kalau di B itu selain dia nambahin tenaga, dia juga fitur regeneratif braking-nya jadi terasa banget. Tapi kalau di F, kalau di F itu dia dilepas gas nggak, regeneratif braking nggak terlalu bekerja, tapi begitu direm, rem dikit aja, dia jadi kayak ngek gitu, ada nahannya. Lucu. Ya bentar lagi nyampe nih Pak, kita Pak.
Cuman kurang satu. Saya lupa bawa anduk. Anduknya digas ya? Oh iya. Miring bro. Suspensinya lumayan empuk ya? Tapi kalau di belakang agak mendul-mendul dikit. Oh iya, karena di belakang dia suspensinya pakai karet dia. Jadi bukan pakai per ya, tapi pakai karet. Karet sama kayak shock breaker gitu. Oke deh, kita udah dulu ya. Nah, sekarang kita akan nyobain lagi. Satu, mana nih? Wah, dia udah jauh sono. Kita nyobain. Kalau tadi kan elektrik ya, ada yang passenger, ada yang ini flat deck. Wih. Terus ada lagi nih yang 200 cc nih. Om Aan, nyobain dong yang ini dong. Oh, silakan. Nah, kalau ini mesinnya 230 cc bensin. Jadi spesifikasinya tenaganya sekitar 9 daya kuda dan torsinya sekitar 16 Nm. Bannya 10 inci. Jadi kalau yang tadi ya yang elektrik itu kan bannya 8 inci. Nah, yang apa? Seperti ini yang apa ada box sama apa kargo ini dia bannya 10 inci. Jadi suspensinya sedikit lebih keras. Jadi kalau yang elektrik mungkin rasanya mirip-mirip sama yang tadi ya, tapi suspensinya sedikit lebih keras. Sekarang kita akan cobain yang bensin. Ternyata dia lebih sempit, jadi headroomnya hampir mentok nih pala saya. Terus dia ada giginya, jadi ini kuncinya tetap di sini, ya kan? Kita pedal koplingnya ditekan, starter. Oke, giginya sama kayak Vespa, 1, 2, 3, 4. Ini gigi 1 naik, gigi 2, 3, 4 turun. Terus gigi mundurnya ini nih. Tuas ini kebawahin, dia bisa mundur. Dan rem tangannya. Wih, kita jalan dulu ya. Oke, sekarang kita jalan. Karena saya sendirian, kita nggak usah pakai masker ya. Mundur dulu, mundur. Oke. Maju sekarang. Yeay. Rasanya sih kayak naik Vespa ini, giginya di sini, setangnya mirip sama Vespa. Vespa tua ya, bukan Vespa modern. Jadi kalau modern Vespa kan nggak ada giginya. Oh, mesinnya kas 1 silinder 4 tak, jadi bukan 2 tak ya. Jadi ini 4 tak mesinnya. Jadi suaranya juga halus, nggak yang reng gitu. Rasanya di kabin ini sedikit lebih panas karena dia tertutup dan jendelanya hanya kecil di sini nih. Untungnya jendelanya kayak mobil lama ya, mobil tua. Jadi dia model kuping gitu, jadi bisa diarahin ke depan, dia akan ngarahin angin ke kita. Remnya di bawah. Ya sama remnya sama yang elektrik, dia sekali ngerem bisa buat seluruh roda. Sekarang kita coba agak ngebut dikit, belok, waduh. Serem juga bro. Karena kendaraan ini bagian belakang ya, rodanya tuh cambernya positif banget. Jadi kelihatan apa ya, begini nih bannya nih. Dan itu dibilang sama Piaggio, itu memang rancangan mereka karena kendaraan ini buat angkat barang. Jadi begitu dapat barang, dapat muatan, dia akan turun sehingga bannya jadi lurus. Karena ini nggak ada barangnya, jadi bannya agak-agak, bukan agak lagi ya, cambernya positif banget gitu. Yang pasti nggak terlalu enak buat belok, tapi kalau ada barangnya, jadi dia agak turun suspensinya dan pasti lebih enak pengendaliannya. Dan rasanya kalau yang kargo ini dibanding yang passenger, dia suspensinya terasa sedikit lebih keras, terutama yang bagian belakang ya karena buat bawa barang ya. Dan di belakang nggak ada barang, jadi pasti rasanya pasti lebih keras. Wuhu. Asik. Mesinnya 230 cc dan tenaganya lumayan. Kita buat sekarang
agak turunan nih. Wah, ada engine brake-nya. Terus bagaimana kalau tanjakan nih, coba? Masuk gigi 1, tanjak. Oh, masih kuat kok. Seru-seru. Nah, jadi ini memang bukan buat pemakaian harian ya, ini buat komersial. Jadi kalau Anda punya usaha misalnya buat kendaraan pengangkut yang nggak terlalu besar, bisa masuk gang dan enak dipakainya, maksudnya nggak kehujanan ya. Kan ada juga yang motor yang 3 roda ya, mungkin itu harganya bisa lebih murah dari ini karena ini harganya di atas 60 juta semuanya, tapi ini nggak kehujanan. Dan di depan ini ada wipernya, jadi ya kayak bawa mobil tapi kecil dan bisa masuk gang. Itu adalah kelebihannya. Tapi buat Anda yang mau usaha misalnya kayak apa ya, yang lucu-lucu gitu ya, yang entah itu coffee shop, kayak food truck tapi kecil, lah ini bisa jadi pilihan sebenarnya. Kayak gayanya dapat soalnya culture banget ya. Oke, sekian video dari kami. Semoga Anda suka dengan video ini. Ini adalah kehadiran Piaggio, terutama kendaraan komersil mereka di Indonesia. Semuanya didatangkan dari India, tapi sekarang mereka sedang merancang bagaimana bisa merakit di sini gitu. Jadi sedang menyiapkan homologasinya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulisan komentar di bawah. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe ke Autorider. Terima kasih juga yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih juga buat Anda yang sudah main-main ke website kami buat nyari-nyari berita motor baru. Itu bisa ke www.autorider.com. Follow kami juga di Instagram di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!